Sovereign of the Three Realms, Chapter 2007. Bab 2007. Peningkatan besar dalam orb. Jiang Chen tidak tertarik ikut campur dalam urusan internal flora Secret Land. Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Wu Yuaman dan Jiang Chen telah memperoleh sejumlah besar bola percobaan dari permaisuri beracun dalam proses itu. Sekarang, dia memiliki hampir 100 dari mereka. Hanya ada 600 dari mereka di pulau itu, yang berarti Jiang Chen hampir mencapai 1/6 dari mereka. Hanya 3 atau 4 hari yang telah berlalu dari 14 yang ditentukan. Jika dia bisa mengambil bola pada kecepatan ini, dia akan bisa mendapatkan lebih dari setengah bola pada akhirnya. Tentu saja, bola-bola itu didistribusikan secara luas untuk saat ini. Menjelang akhir, ia akhirnya mendapatkan jauh lebih sedikit dari mereka. Jiang Chen mengerti ini dengan sangat baik. Dalam waktu singkat, Jiang Chen dan Wu Yu kembali ke tempat Gan Ning. Jenius muda yang tinggal di belakang benar-benar tenang. Dia tidak mengalami banyak masalah dengan mengikuti instruksi Jiang Chen untuk tetap di dekatnya. Dia bisa mundur ke formasi dari lawan yang tidak bisa dia hadapi. Keamanan totalnya berarti dia dapat menemukan bola lain di waktu luangnya. Wu Yu tidak yakin apa yang harus dirasakan setelah penyelamatannya. Gan Ning berusaha menghiburnya. Saudara Wu, kalah dari permaisuri racun itu tidak perlu malu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Petik 2. Berapa bola yang diambil si Qinglu darimu, Wu Yu? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Wu Yu batuk. Dengan memalukan, aku hanya berhasil menemukannya selama 2 hari pertama. Jiang Chen dengan murah hati mengambil 5 dari simpanannya sendiri. Bawa ini untuk membawamu ke sini sekarang. Ketika kami menemukan bola kemudian, kalian berdua mengambilnya terlebih dahulu. Petik 2. Wu Yu berkedip. Dia sudah sangat berterima kasih kepada Jiang Chen karena menyelamatkannya. Mendapatkan bola di atas itu adalah kejutan yang tidak pernah dia impikan. Pikiran pertamanya adalah menolak. Gan Ning tertawa. Saudara Wu, saudara senior Jiang Chen sangat murah hati. Anda harus mengambil bola. Kami tetap di timnya, jadi jumlah bola kami akan ditambahkan padanya pada akhirnya. Mengingat seberapa jauh saudara senior Jiang Chen telah datang, tim kami mungkin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Petik 2. Wu Yu sangat gembira ketika mendengar ini juga. Penderitaannya sebelumnya agak biasa mengingat jenis percobaan ini. Dia telah kehilangan adil dan jujur. Sekarang Jiang Chen ada di sisinya, Wu Yu merasa aman seperti Gan Ning. Dia tidak lagi mengkhawatirkan keselamatannya selama jam-jam terjaga. Meskipun duo dinamis di belakang Jiang Chen tidak terlalu kuat, mereka setidaknya rata-rata. Mereka beberapa digunakan sebagai sahabat karib, menjalankan tugas, misalnya, atau mencari bola di tanah. Jiang Chen tidak perlu melakukan itu sendiri. Tentu saja, bola apapun yang mereka temukan adalah milik mereka. Jiang Chen tidak tertarik pada mereka. Bola-bola matanya akan datang dari yang lain. Pasti akan ada lebih banyak orang bodoh yang berlari ke tangannya dalam beberapa hari mendatang. Seperti yang diharapkan, ia bertemu tim di masing-masing dari 4 hari berikutnya. Seringkali, ia berhadapan dengan banyak tim yang berkolaborasi satu sama lain. Jiang Chen tidak akan menunggu mereka melakukan serangan. Dia mengambil inisiatif dengan menjatuhkan mereka sebelum mereka bisa melakukan apa saja, menyita bola mereka dalam proses. Pada hari ke-10, Jiang Chen memiliki hampir 200 bola. Gan Ning dan Wu Yu, masing-masing memiliki sekitar 20. Dengan kata lain, lebih dari sepertiga bola berada di tangan Jiang Chen dan rekan satu timnya. Nama Jiang Chen tersebar luas di pulau itu. Beberapa memanggilnya bandit, sementara yang lain memberinya moniker Plaguelord. Entah nama panggilan menunjukkan seberapa banyak yang lain takut berada di jalannya. Banyak yang sebelumnya dianggap menyergapnya sekarang meringkuk saat melihatnya. Mereka secara alami takut kehilangan bola yang diperoleh dengan susah payah. Namun, kekhawatiran mereka berlebihan dalam beberapa kasus.
Jiang Chen sangat berprinsip, mereka yang tidak berniat untuk menyakitinya terlewati. Dia tidak secara aktif merampok setiap orang yang lewat. Mereka yang dia ambil hanya ditargetkan untuk permusuhan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, Jiang Chen memperhatikan bahwa bisnisnya jauh lebih sedikit yang datang mengetuk. Siapapun yang melihatnya berlari jauh, jauh sekali, dan sama sekali tidak ada yang bermaksud menyerangnya lagi. Dia tidak begitu yakin apa reaksi yang benar untuk ini. Haruskah dia tertawa atau menangis? Bagaimanapun, Wu Yu dan Gan Ning merasa sangat bangga. Sebagai sesama jenius eternal, mereka tidak pernah menikmati perasaan ditakuti. Ya, mereka mengambil keuntungan dari reputasi menakutkan rekan satu tim mereka, tetapi sensasinya hampir sama. Pada hari ke-12, Jiang Chen menginstruksikan Wu Yu dan Gan Ning mengenai rencana akhir mereka. Teman-teman, jumlah bola yang kita miliki harus dengan mudah memenangkan tempat pertama kita. Saya menduga seluruh pulau sudah tahu tentang kita, jadi saya ragu ada orang yang cukup buta untuk mendatangi kita selama beberapa hari ke depan. Ambil 3 hari terakhir untuk menemukan orb apapun yang Anda bisa, yang belum digali. Petik 2. Semua orang mengelilingi Anda, saudara senior. Wu Yu mengangguk. Jika bahkan permaisuri racun itu hilang, siapa yang cukup bodoh untuk datang? Saya pikir semua bola telah ditemukan. Saya hanya ingin tahu bagaimana mereka didistribusikan. Petik 2. Sepasang langkah kaki tergesa-gesa bisa terdengar di tengah percakapan. Hah? Wu Yu terkejut. Saya kira saya salah. Apakah itu penyusup yang saya dengar? Petik 2. Dia melirik ke kejauhan, tetapi pendatang baru adalah wajah yang akrab. Itu adalah Sir Wei Yong, yang keempat dari 5 orang besar. Wei Yong ini berada di tim yang sama dengan Sui Chen, lebih dari 1. Karena itu, ia jarang berinteraksi dengan Jiang Chen. Kenapa dia? Mengingat antipati tidak langsung. Namun Wei Yong berhubungan baik dengan Wu Yu. Mengapa kamu sendirian, Wei Yu? Wu Yu melihat kenalannya yang cemas dengan bingung. Ceritanya panjang, Brother Wu. Saya datang untuk meminta bantuan. Wei Yong agak malu. Dia berbalik dengan ragu-ragu memohon kepada Jiang Chen. Wu Yu tidak segera menjawab. Bagaimanapun, kakak senior Jiang Chen adalah pemimpin timnya. Meskipun Wei Yong biasanya tidak menunjukkan rasa hormat pada Jiang Chen, dia sangat berbeda pada saat dibutuhkan. Kakak senior Jiang Chen, katanya, saudara junior Anda menyambut Anda. 5 gentleman besar semuanya lebih tua dari Jiang Chen dalam hal usia. Wei Yong tidak akan pernah menyebut dirinya junior, dan kenyataan bahwa dia melakukannya sekarang berarti dia telah menghadapi beberapa masalah serius yang tidak dapat dia tangani. Comments for Chapter 2007. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2008. Bab 2008. Para gadis suci yang dihormati. Meskipun Jiang Chen tidak banyak menyukai karakter moral Sui Chen, dia tidak bisa membiarkan rekannya merana. Hal yang sama berlaku untuk Wei Yong ini. Teman sebaya seharusnya saling membantu, terlepas dari kekurangan mereka. Bukankah kamu di tim Sui Chen, Wei Yong? Kenapa kamu sendirian? Dia bertanya dengan dingin dan terus terang. Sedikit kesulitan muncul di wajah Wei Yong. Sui Chen berada dalam masalah besar, dia tersenyum masam. Saya mendengar Anda ada di dekatnya, saudara senior Jiang Chen, jadi saya melarikan diri tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan datang meminta bantuan Anda. Ini hanya uji coba, bahkan jika dia dalam beberapa masalah, hidupnya hampir tidak dalam bahaya. Apa yang mungkin bisa menjamin semua ini? Jiang Chen tertawa dengan malas yang disengaja. Ah, kakak senior, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jawab Wei Yong buru-buru. Tim kami dihentikan oleh yang lain. Mereka meminta kami untuk menyerahkan bola kami. Petik 2. Jadi, apakah Anda menyerahkannya? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Tidak, apa hak mereka untuk mengambil bola-bola tempat kami bekerja? Ditambah, Wei Yong terhenti. Lanjutkan, Jiang Chen melambai.
Kakak senior, ini mempengaruhi kamu juga. Banyak negeri suci tampaknya telah mencapai kesepakatan yang tak terucapkan untuk menentang kekal. Mereka ingin menciptakan kompetisi untuk kita, Anda tahu. Semakin banyak bola yang mereka miliki, semakin sulit bagi Anda untuk mengambil tempat pertama. Petik 2. Jiang Chen tertawa tanpa syarat. Lebih sulit baginya untuk mengambil tempat pertama. Dia tahu bahwa dia memiliki cukup bola untuk semua kecuali menjamin kemenangan. Kecuali jika semua bola lainnya berada di tangan satu tim, posisi pertama sama baiknya dengan miliknya. Dan apakah kemungkinan itu bahkan cukup realistis? Tidak semuanya. Ada 60 jenius dalam 20 tim. Tidak ada jenius dari Tanah Suci yang akan puas menjadi latar belakang bagi yang lain. Semua orang ingin pamer dalam kompetisi internasional ini. Itu adalah satu hal jika mereka tidak bisa menjaga bola mereka tidak diambil oleh orang lain, tetapi para jenius terbaik terlalu bangga untuk hanya dengan bebas menyerahkan bola mereka. Ini adalah fakta sederhana dari sifat manusia. Jiang Chen benar-benar yakin akan hal ini. Kata-kata Wei Yong sengaja provokatif, bertujuan untuk menyeret Jiang Chen ke bantuannya. Wu Yu juga bisa melihat motif tersembunyi Wei Yong. Kami bukan orang bodoh, Wei Yong, dia mengerutkan kening. Simpan rencanamu untuk dirimu sendiri. Anda pikir mereka bisa menghentikan kita dari kemenangan? Dalam mimpimu, aku penasaran, Gan Ning tertawa. Sui Chen tidak sepenuhnya lemah. Di 10 negeri suci, hanya beberapa yang bisa menang melawannya, kan? Petik 2. Angka itu bisa dihitung dengan 2 tangan. Wei Yong tahu jik sudah habis. Maafkan kelancanganku, katanya dengan sedikit malu. Sui Chen ditangkap oleh gadis-gadis suci Radiance dan Sunrise, Yao Guang dan Sitong. Saya menganggap Sui Chen terlalu memikirkan penampilannya. Dia mencoba menggoda dengan mereka. Nada Gan Ning agak berduri. Tidak seperti itu. Wei Tong berdebat dengan tergesa-gesa. Saudara senior Sui Chen hanya ingin menyapa, tetapi mereka tiba-tiba menyalakannya. Kedua tanah suci itu dulunya adalah satu faksi. Mereka terpisah pada beberapa titik, tetapi mereka masih terhubung dengan sangat baik. Yao Guang dan Sitong seperti saudara satu sama lain. Jika Sui Chen membuat kesalahan pada salah satu dari mereka, itu akan membuat mereka berdua marah, ejek Gan Ning. Dia bisa menangani sendiri masalah kewanitaannya. Saudara senior Jiang Chen tidak akan bisa membantunya. Petik 2. Wei Yong sangat takut Jiang Chen akan memberinya bahu dingin karena apa yang dikatakan Gan Ning. Kakak senior Jiang Chen, mintanya, kedua gadis suci itu bersikeras bahwa mereka akan mengunci saudara senior Sui Chen sampai persidangan berakhir. Semua bola kami ada bersamanya. Bayangkan berapa banyak gadis suci akan memiliki jika mereka mendapatkannya dari dia. Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh. Berapa banyak bola yang bisa dimiliki oleh Radiance dan Sunrise, bahkan jika semua jenius mereka menambahkannya. Timnya memiliki lebih dari 200 bola sekarang. Tidak mungkin menemukan yang lain yang bisa mengklaim memiliki lebih banyak. Namun, terlepas dari karakter Sui Chen, mereka adalah teman sebaya. Jika Jiang Chen menolak untuk membantu sekarang, ia akan kesulitan nanti untuk menjawab perdana. Itu diharapkan untuk memberikan bantuan kepada rekan-rekan seseorang di saat mereka membutuhkan. Ayo, memimpin. Aku akan memeriksanya. Tetapi jika dua gadis suci benar-benar tidak akan membebaskannya, saya tidak yakin ada yang bisa saya lakukan sebaliknya. Jiang Chen mengucapkan sanggahan yang sesuai sebelumnya. Oh tidak, jika Anda datang, kakak senior, dua gadis suci pasti akan melepaskan Sui Chen. Jika bahkan selir beracun tidak bisa mengalahkan Anda, bagaimana mungkin orang lain bisa membayangkan sebaliknya? Petik 2. Jelas, si Qinglu lebih terkenal di 10 negeri suci daripada dua gadis suci. Kakak senior, saran Gan Ning, Anda bisa menampilkan diri dan kasus Anda.
Namun, orang-orang dari Radiance dan Sunrise umumnya cukup menyendiri. Kita harus sesopan mungkin dalam kata-kata dan tindakan kita. Kedua gadis suci ini memiliki peringkat tinggi di antara 16 keindahan dan agak tidak dapat didekati karenanya. Petik 2. Lebih banyak jepit rambut emas. Jiang Chen tahu bahwa ini akan sama sulitnya dengan menyelamatkan Wu Yu. Dengan situasi Wu Yu, dia punya ide yang pasti untuk mengalahkan permaisuri racun dan menyelamatkan mantan dari cengkeramannya. Sebagai perbandingan, dua gadis suci ini hanya sementara menangkap Sui Chen. Sui Chen juga hanya rekan Jiang Chen dan bukan rekan satu tim. Jiang Chen dapat membantunya, atau dia dapat mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Jika dia memang ingin campur tangan, dua gadis suci dari dua negeri suci yang berbeda pasti akan bersatu melawannya. Karena dia sendirian, dia tidak akan bisa menjamin kemenangan tanpa menggunakan salah satu kartu truf terkuatnya. Selain itu, karena Eternal ingin memimpin aliansi, membuat Radiance dan Sunrise marah pada titik ini tidak menguntungkan bagi ambisinya. Semakin dia memikirkannya, orang bodoh yang tampak seperti Sui Chen ini, alih-alih berkontribusi, dia lebih bertanggung jawab terhadap fraksinya. Jiang Chen mengambil keputusan. Selama kedua gadis suci itu masuk akal, dia akan menjaga keramahan sebanyak mungkin. Saudara senior, Wu Yu mentransmisikan, perselingkuhan ini cukup aneh. Kami sedang menuju ke sana untuk menyelamatkan Sui Chen, tetapi kita harus waspada terhadap kemungkinan bahwa dia adalah umpan perangkap. Petik 2. Baru-baru ini menderita, Wu Yu sekarang sangat berhati-hati. Comments for chapter Sovereign of the Three Realms, chapter 2009. Bab 2009. Flood dan Zider Duet. Jiang Chen harus mengakui bahwa kekhawatiran Wu Yu tidak berdasar. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Segala sesuatu mungkin terjadi dalam situasi ini. Mungkin Wei Yong telah tertipu. Mungkin itu adalah jebakan yang dimaksudkan untuk Jiang Chen. Bagaimanapun, jumlah bola yang dia miliki akan membuat Sui Chen malu. Jika para gadis suci bisa menangkap Sui Chen, mengapa mereka membiarkan Wei Yong yang kurang kuat lolos? Itu sangat mencurigakan di sekitar. Jika Jiang Chen harus menebak, dia akan mengatakan benar-benar ada jebakan yang menunggunya. Meskipun demikian, dia tidak terlalu khawatir. Dia telah mempertimbangkan pengingat Wu Yu, tetapi dia cukup tahu tentang perangkap dan skema untuk menghadapinya. Wei Yong segera membawa mereka ke mulut lembah yang dalam yang memotong lingkaran gunung. Medan yang sulit mengisolasi lembah yang sunyi. Di mana kita akan pergi? Tanya Gan Ning dengan cemberut. Wei Yong tersenyum kecut. Ke lembah. Kami semakin dekat. Petik 2. Gan Ning melemparkan semua kepura-puran keluar jendela dan bertanya terus terang, Wei Yong, kau tidak bekerja dengan orang luar untuk menjebak kami, kan? Surga, aku tidak pernah. Wei Yong melompat perhatian untuk membela diri. Jika aku memberitahumu satu kebohongan, semoga surga memukulku. Dihina oleh tuduhan itu, dia bersumpah dengan serius. Cukup, kita dari fraksi yang sama seharusnya tidak saling menebak, kata Jiang Chen dengan tenang. Mungkin saja para gadis suci membuatmu dalam kegelapan sehingga kau akan melakukan perintah mereka. Wei Yong diam. Dia telah gagal mempertimbangkan kemungkinan itu di saat yang panas. Kakak senior benar, kata Gan Ning. Mungkin mereka menggunakan Anda untuk mengatur saudara senior Jiang Chen. Berapa banyak bola yang Anda dan rekan tim miliki? Mengapa mereka harus menargetkan Anda seperti ini? Selain itu, tidak masuk akal bagimu untuk melarikan diri saat Sui Chen ditahan. Petik 2. Wei Yong membeku. Apakah mereka benar? Apakah Jiang Chen target sebenarnya, bukan mereka? Betapa menyedihkannya dia jika itu masalahnya. Baiklah, ini terlalu dini untuk membuat penilaian. Jiang Chen tidak ingin melompat ke kesimpulan tergesa-gesa. Di dalam lembah, mereka menavigasi melalui beberapa jalan sempit dan mencapai ruang terbuka. Seorang pria menganggap mereka dengan dingin di pinggiran, menghentikan mereka dari melangkah lebih jauh.
Siapa yang pergi ke sana? Kultivator mengenakan jubah putih murni dengan simbol tanah suci radians dijahit ke dalam kain. Kasih karunia-Nya lebih unggul. Kami dari tanah suci abadi, Wei Yong menyatakan dengan kepercayaan yang dipinjam. Kakak senior Sui Chen ditangkap oleh pestamu karena hanya menyapa 2 gadis suci. Untuk alasan apa hal itu terjadi? Saudara senior Jiang Chen secara pribadi datang untuk memintanya kembali. Cepat dan biarkan Sui Chen benar saat ini. Petik 2. Jiang Chen. Kultivator mempertimbangkan Jiang Chen, perhatiannya menggelitik. Kamu jenius yang mengalahkan permaisuri racun Si Qinglu dan Hu Lei. Itu akan saya, jawab Jiang Chen dengan acuh tak acuh. Kamu tidak terlihat begitu berbeda atau kuat. Mengapa Hu Lei dan Si Qinglu gagal mengalahkanmu? Apakah rumor itu dilebih-lebihkan? Kultivator berpakaian putih bergumam tampaknya untuk dirinya sendiri, tapi mungkin untuk Jiang Chen juga. Jiang Chen mendengus. Orang jenius dari 10 negeri suci memang aneh dan sombong. Orang-orang harus diintimidasi olehnya setelah kekalahannya atas Si Qinglu, tetapi pria itu sama sekali tidak waspada. Saudaraku, Sui Chen adalah rekan saya. Mengapa 2 gadis suci memeluknya? Bisakah Anda melepaskannya demi saya? Jika dia melakukan sesuatu yang menyinggung Anda, kami akan secara alami menebus kesalahan Anda. Petik 2. Jiang Chen sangat sopan. Tidak seperti permaisuri racun, lebih baik untuk mencoba pendekatan diplomatik dengan 2 gadis suci terlebih dahulu. Bawa mereka masuk, Ah Siu, suara renyah dan mengundang terdengar dari kedalaman lembah. Dimengerti, kata pria berbaju putih. Dia memutar matanya ke arah Jiang Chen. Ikutlah bersamaku. Mereka dengan cepat tiba di kayu bambu yang indah dengan pondok jerami di sampingnya. Di dalam, seorang wanita berpakaian putih memainkan sitar, sementara yang lain berpakaian oranye memainkan seruling. Suaranya samar dan berkelok-kelok. Musik mereka murni dan tenang, menyapu para pendengar seperti angin musim semi dan menenangkan pikiran mereka. Jiang Chen menikmati penampilan luar biasa dari kejauhan, senyum tersungging di bibirnya. Duet mereka berlanjut selama 1/4 jam. Suara melodi mereka bertahan lama di udara setelah selesai. Jiang Chen bertepuk tangan dan terkekeh. Duet semacam itu benar-benar bernada rendah dari surga. 2 gadis suci memiliki keterampilan yang paling mengesankan. Petik 2. Wanita berpakaian putih menempatkan tangannya di sitar. Dengan memetik, salah satu senar menembak ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mengangkat tangannya dengan senyum tipis, menjebak tali dengan sinar cahaya keemasan. Bukankah memalukan melepas senar yang begitu bagus? Ini Jiang Chen, bukan? Tanya wanita itu berpakaian putih. Suaranya lebih dingin, lebih menyendiri. Dia bukan orang yang memanggil mereka. Itu pasti gadis suci berpakaian oranye. Kedua wanita itu bertolak belakang. Satu memancarkan kecemerlangan dingin seperti bulan perak, yang lainnya bersinar seperti matahari terbit. Ketika mereka bermain bersama, kepribadian mereka menyatu dalam musik mereka dan saling melengkapi seperti potongan puzzle, menciptakan ritme yang unik. Mereka adalah musisi yang luar biasa. Bahkan seseorang dengan pengalaman duniawi yang sama seperti Jiang Chen harus mengakui kinerja itu sempurna. Dia jarang mendengar pertunjukan sebagus ini bahkan dalam kehidupan masa lalunya. Saya Jiang Chen. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Jiang Chen menyapa mereka dengan bermartabat. Wanita itu mengenakan pakaian putih mengejek. Kau pergi hari-hari ini dengan kejam merampok orang tanpa kendali. Mengapa Anda melakukan tindakan sopan sekarang? Petik 2. Jiang Chen tertawa kecil. Dia tidak menyangka itu akan menjadi gambar yang dia proyeksikan. Dia telah merampok orang. Dia bisa bersumpah pada hidupnya bahwa dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk merampok seseorang. Meskipun demikian, dia tidak terbiasa menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak perlu baginya untuk membela diri terhadap 2 gadis suci. Akan selalu ada orang yang salah paham dengan Anda.
Senyum tanpa komitmen Jiang Chen membuat frustrasi gadis suci berpakaian putih. Sister Sitong, ini bukan pria yang baik. Dia mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan pada Myriad Abyss jika dia dibiarkan tumbuh menjadi miliknya sendiri. Petik 2. Comments for Chapter 2009. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2010. Bab 2010. Hati para gadis suci. Kata-kata itu melewati batas. Gan Ning sudah cukup. Dia mengesampingkan keraguannya dan berseru, "Gadis-gadis suci yang terhormat, aku jauh di bawah pangkatmu dan tidak boleh mengganggu pembicaraanmu, tetapi kita harus berbicara jujur dan bertanggung jawab dengan para dewa sebagai saksi mereka." Saudara senior Jiang Chen tidak pernah secara aktif menargetkan siapapun. Mereka yang kehilangan bola karena dia menyerang kami terlebih dahulu. Mereka hanya merasakan obatnya. Bagaimana kita merampok orang yang tidak bersalah? Mereka membuat langkah pertama. Haruskah kita menyerahkan bola kita kepada mereka tanpa melawan? Petik 2. Jelas dari nada gelisah bahwa dia sangat marah. Jika kedua wanita itu bukan gadis suci, dia pasti sudah menyumpahi mereka. Anda harus salah paham, Wu Yu setuju. Apapun berjalan di bawah aturan kompetisi, tetapi saudara senior Jiang Chen telah memegang teguh prinsip-prinsipnya dan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak etis untuk orb. Setiap bola yang dimilikinya, ia menjadi jujur dan adil. Pemilik sebelumnya jauh dari tidak bersalah. Petik 2. Gadis suci berbaju putih itu bahkan lebih kesal setelah mendengar mereka membela Jiang Chen. Kau sahabat karibnya. Tentu saja Anda akan berbicara untuknya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aku di sini bukan untuk berdebat semantik. Orang akan percaya apa yang ingin mereka percayai, dan begitulah rumor menyebar. Saya tidak akan pernah berharap semua orang bersikap adil dan objektif. Petik 2. Kau hanya mengatakan itu karena reputasimu hancur melebihi harapan pemulihan. Haha, pertama-tama, itu tidak benar. Kedua, sebagian besar kontestan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka juga. Bahkan jika kita bagian dari jajaran mereka, mengapa kamu memilih kami dengan kritikmu? Petik 2. Jiang Chen tidak memberikan 1 inci pun. Dia tidak akan mentolerir apapun hanya karena para gadis suci lebih unggul darinya dalam status. Dia adalah orang yang berprinsip. Gadis suci berpakaian oranye memecah kesunyiannya. Taois Jiang Chen, saya Sitong. Ini adalah adik perempuan suci saya Yao Guang. Dia jujur dan terus terang. Mohon maafkan dia jika dia menyinggung Anda dengan cara apapun. Petik 2. Gadis suci Sitong memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari Yao Guang. Mereka berdua sangat cantik, dan keanggunan mereka yang kontras tampak lebih luar biasa ketika mereka bersama. Ke-16 jepit rambut emas, terutama mereka yang berada di peringkat teratas, memang sesuai dengan reputasi mereka. Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Saya tidak keberatan. Saya mendengar bahwa Sui Chen diambil setelah menyapa Anda. Bisakah Anda berbagi alasan untuk itu? Petik 2. Kami menjaga diri kami sendiri dan memainkan instrumen kami di sini. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang teori musik, tetapi menyela kami dan mengucapkan omong kosong, menganggap dirinya pria terhormat. Bukankah kita seharusnya menghukumnya karena itu? Yao Guang berbicara tentang Sui Chen dengan jijik. Jiang Chen tersenyum kecut. Jika itu yang terjadi, Sui Chen yang harus disalahkan. Jelas bahwa si jenius muda ingin menangkap keinginan para gadis suci, tetapi akhirnya mengganggu kesenangan mereka dan ditangkap karena kekurang ajarannya. Dia tidak memiliki karisma, tata krama, dan pengetahuan musik. Semua itu digabungkan telah menyinggung dua gadis suci. Jiang Chen menangkupkan tangannya. Kamu telah memberinya hukuman yang pantas untuknya. Saya percaya Anda bukan tipe yang tidak masuk akal. Mengapa Anda tidak melepaskannya dan membiarkan yang lalu menjadi berlalu? Petik 2. Lepaskan dia. Yao Guang mendengus. Kenapa kita harus melakukan itu? Selain itu,
Kami mencoba untuk memikat Anda di sini. Petik 2. Jiang Chen berhenti. Kejujuran gadis suci itu mengejutkan. Dia menjaga kewaspadaannya, mengetahui bahwa dia adalah target sebenarnya. Kami tahu Anda memiliki banyak bola, lanjut Yao Guang. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia melakukannya, tetapi apa hubungannya dengan mereka? Apakah mereka mencoba mengambil bola darinya? Dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, tetapi ekspresinya menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah bola. Kami tahu Anda baik, Jiang Chen, dan bahkan permaisuri racun si Qinglu kehilangan Anda, kata Yao Guang. Jadi kami tidak bermaksud untuk bertarung denganmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Jiang Chen bertanya dengan dingin. Taruhan, taruhan. Jiang Chen tersenyum. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Taruhan sepertinya tidak tepat. Petik 2. Kamu harus mengambilnya. Yao Guang bertekad. Oh. Jiang Chen memiringkan bibirnya menjadi setengah tersenyum. Kurasa tidak. Anda tidak bisa memaksa saya untuk mengambil taruhan jika saya tidak mau. Petik 2. Daois Jiang Chen, gadis suci Sitong membungkam Yao Guang. Akan ada pemenang dan pecundang dalam kompetisi ini. Kami tahu Anda memiliki banyak bola. Kami memiliki beberapa juga. Salah satu dari kita akan mengambil tempat pertama jika kita mendapatkan bola yang lain. Tidak ada keraguan tentang itu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Dia akan menjadi yang pertama bahkan tanpa bola gadis suci. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli apakah taruhanmu adil atau tidak. Saya tidak ingin bola Anda dan Anda sebaiknya tidak mengingini milikku. Sui Chen mungkin berasal dari faksi yang sama, tapi dia tidak cukup tawar-menawar. Kita semua tahu aturannya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah mengambil bola-bola matanya dan menempatkannya di peringkat bawah. Sebenarnya, dia menempatkan dirinya dalam situasi ini akan bermanfaat baginya untuk hidup dengan konsekuensinya. Petik 2. Namun, Sitong memberinya senyum samar dan percaya diri. Daois Jiang Chen, ini lebih merupakan ujian daripada taruhan. Tanah suci kami masing-masing tidak tertarik untuk memimpin Myriad Abyss. Menurut analisis kami, pemimpin aliansi masa depan adalah Flora atau Abadi. Misi kami dalam kompetisi ini adalah untuk mengamati Anda, si Qinglu, dan Lu Mingye. Dari Anda, kami dapat menyimpulkan masa depan tanah suci Anda. Petik 2. Sitong tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang taruhan, tetapi telah mengambil semua opsi dari Jiang Chen. Jika dia tidak mengambil taruhan, dia akan dianggap kurang dalam karisma pribadi. Bagaimana mungkin seorang jenius biasa-biasa saja memimpin tanah suci yang abadi? Bagaimana dia menjadikan abadi pemimpin aliansi? Sitong adalah pakar seni persuasi. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Dia tahu ini adalah jebakan, tetapi dia harus melangkah ke dalamnya. Kau ingin bertaruh apa? Dia tidak takut pada dua gadis suci. Apakah mereka ingin bertaruh pada Dao bela diri, Pil Dao, atau disiplin ilmu lain? Ia yakin akan kemampuannya semua. Comments for chapter 2010. Sekian dulu info hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan hidupin notif loncengnya dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.